Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Observasi 71, obrolan seru bervariasi. Oke, baik. Sebelumnya apa suara saya sudah terdengar? Oke, sudah terdengar ya. Mudah-mudahan sinyalnya di sini lancar. Karena kita hari ini lagi mau hujan, jadi mudah-mudahan tidak terganggu oleh yang namanya hujan dan cuaca. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, bisa ditulis di kolom komentar. Oke. Jadi kali ini kita mau membahas, kita opening dulu deh. Jadi hari ini kita mau bahas tentang bagaimana sih sistem pendidikan yang ada di Finlandia ya. Karena ada banyak hal-hal yang bisa kita ambil di Indonesia, yang mana Oke, karena ada banyak hal-hal yang perlu diambil nih di Indonesia. Karena belajar ala Finlandia nih temanya belajar menyenangkan ya, atau senang belajar ala Finlandia. Banyak nih nanti hal-hal yang bisa ditiru untuk kemajuan pendidikan Indonesia mendatang, seperti itu. Apa aja sih dan bagaimana sistem pendidikan yang ada di sana? Terus bagaimana anak-anak didik ya, terutama anak usia dini, apakah di sana diajarkan literasi dan juga numerasi, mengingat kita umur 4-5 tahun tuh anak udah dipaksa tuh ya buat calistung atau belajar baca tulis hitung gitu ya. Nah, nanti bagaimana nih kalau di Finlandia tentang anak usia dini itu, apakah sama seperti itu? Apakah umur 4 tahun sudah diperkenalkan atau bagaimana? Terus bagaimana dengan sistem PR, tugas pekerjaan rumah, bagaimana dengan rapot, evaluasi. Nah, nanti kita akan kupas secara tuntas. Oke. Ini sudah ada yang banyak bergabung. Jadi kalau suara saya di sini kecil, tolong ditulis ya di kolom komentar supaya saya bisa lebih paham. Nah, kita kali ini mau bicara dengan narasumber Ibu Dr. Rati De Adi Putri. Jadi beliau ini sudah banyak nih menjadi pembicara terkait dengan sistem pendidikan ala Finlandia ini. Tentunya banyak deh hal-hal positif yang bisa kita ambil dan bisa kita petik bersama untuk kemajuan pendidikan kita saat ini gitu ya, dan mendatang gitu. Apa aja sih syarat-syaratnya, misalnya kalau tenaga pendidik yang bekerja di sana gitu kan, selain dengan ya ijazah yang seharusnya, misalkan kalau kita yang bekerja sebagai guru bahasa Inggris, misalnya lulusan S1 pendidikan bahasa Inggris, terus udah nih ngajar bisa gitu kan. Nah, terus kalau di Finlandia tuh gimana sih gitu. Nah, nanti kita akan kupas bersama. Jadi bukannya bermaksud untuk misalnya kita lebih condong ke Finlandia daripada Indonesia. Tentu tidak, tapi kita bisa sama-sama belajar nih. Apa sih yang berbeda yang bisa kita ambil untuk kemajuan anak-anak kita gitu ya. Tentunya kan pendidikan yang maju nanti akan juga melahirkan generasi yang lebih maju, betul nggak sih? Ya kan, seperti itu. Oke. Rupanya Oke, sebentar ya teman-teman ya.
Boleh juga nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya dan lain sebagainya juga dipersilakan. Nah, ini Dokter Ratinya sudah bergabung. Oke. Halo, Halo, Ibu, apa sudah terdengar? sudah terdengar? Oke, oke. Apa kabar sebelumnya Ibu Rati? Kabar baik, Rasel. Terima kasih. Salam kenal. Selamat sore ya di sana Salam ya. kenal Selamat sore kembali. semuanya. Iya, selamat sore. Nah, saya mau tanya dulu nih, kalau di Finland di sini kan sudah pukul 16 ya, lebih gitu. Kalau di Finland kira-kira jam berapa nih? Mungkin masih banyak yang perbedaan waktunya gitu. Sekarang pukul 11 siang, jadi kita beda 5 jam. Oke. Tapi besok waktu summer ada, jadi biasanya akhir Maret itu jam dimajukan. Jadi nanti kita beda 4 jam. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, ini saya pernah mengikuti beberapa kali mengikuti webinar ya Ibu sama acaranya waktu itu masih SMA ya, dan Oh, sangat-sangat iya, waktu itu saya masih kelas 3 SMA. Waktu itu yang temanya senang belajar ala Finlandia. Itu iya. waktu itu saya pernah ikut. Nah, di sini saya terinspirasi nih betapa sistem pendidikan di Finlandia itu sangat-sangat, wah, kayaknya kok kita masih lumayan cukup jauh gitu ya untuk sampai ke arah itu, karena banyak poin-poin plusnya ya, seperti kayak mengutamakan banget nih dari mulai karakter seperti itu, yang tentunya kita harus bisa lebih digalakan lagi nih untuk masalah karakter, karena udah banyak tertinggal gitu ya, karena kita memikirkannya kompetisi, nilai, ranking, raport, sehingga karakter-karakter ini sudah tidak lagi terbangun seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya dulu deh, untuk sistem pendidikannya secara umum dulu, nanti sebelum saya lari ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ini gimana sih gitu? Gimana ya? Karena apa ya? Yang jelas yang saya tahu, setiap negara maju itu memang memberi investasi yang besar terhadap dunia pendidikan. Iya, Nah, betul. kebetulan yang saya tahu nih ya, kalau di Finlandia itu sebenarnya tahun 1960 itu sama setara dengan Malaysia. Nah, padahal kita tahu Malaysia itu kan belajar dari Indonesia ya, Iya. gitu. Penekanannya apa? Penekanannya itu adalah di pendidikan dasar. Nah, ini kalau kita kan apalagi sekarang itu lebih ke pendidikan tinggi. Nah, padahal Betul, tidak semua orang bisa masuk ke pendidikan tinggi. Nah, di betul. sini makanya mungkin tes seperti yang kita tahu, tes PISA itu kan ya, untuk anak siswa 15 tahun itu memberikan, bukan sebenarnya tes sih, sebenarnya survei ya. Apakah anak-anak masih kelas 15 tahun ini itu kelas 8, kelas 9 kalau di Finlandia, apakah mereka paham matematika dasar, sains Ya, dasar, dan literasi. Nah, kalau kita kan nilainya seperti kita tahu jeblok gitu ya. Kalau di Finlandia dulu dari tahun 2000 waktu awal pertama tes bisa diperkenalkan, itu mereka sudah tinggi. Jadi 4 tahun berturut-turut itu nomor satu terus. Sekarang sudah mulai agak turun karena dibandingkan dengan negara yang lain, tapi memang masih di atas rata-rata negara OECD. Jadi 72 negara itu Finlandia masih sekitar 10 besar lah, masih 6 besar karena memang nilainya tuh tinggi gitu. Nah, ini yang saya oke. perhatikan, apa ya yang berbeda gitu. Ternyata melihat dari anak-anak sendiri, kalau teman-teman juga baca ya buku saya yang sudah baca, itu mereka memang penekanannya ke apa, membiasakan dari kecil gitu. Jadi nanti kalau Iya, teman-teman baca di buku saya, dari kecil, dari pendidikan usia dini, mereka apa penekanannya? Penekanannya itu misalnya waktu, oh mereka harus waktu ini makan, waktu ini main, waktu ini. Jadi teratur gitu, tertib setiap hari seperti itu. Nanti kelas 1, kelas 2 itu di sini kelas 1, kelas 2 SD itu nggak ada nilai kan di sini. Mereka tuh oke. apa? Belajar membaca. Itu kelas 1 belajar membaca, dan itu membaca itu dibiasakan.
coba setiap hari membaca buku 20 menit gitu atau Iya. mendengarkan audiobook 20 menit gitu. Kebiasaan-kebiasaan ini yang terus dipupuk. Jadi bukan kamu bisa apa enggak, dan bacanya juga terserah, boleh buku komik, Iya. buku apa gitu, Iya. ensiklopedi, buku apa. Yang penting dia paham. Nah, ini saya Iya. lihat ya di buku-buku anak saya waktu kelas 1 itu misalnya ada apa bacaan ya, ada bacaan di kelas soal 1 sampai nomor 3 itu apa yang dari isi bacaan. Nanti yang nomor 4 itu pasti pertanyaannya di luar dari bacaan. Jadi misalnya, kalau kamu dalam situasi seperti ini, apa yang kamu lakukan? Jadi Iya. ini melatih critical thinking kan, pemikiran Iya. kritis itu terbangun gitu. Nah seperti ini, hal-hal seperti ini teman-teman yang dibangun di Finlandia ya, dan seperti yang kita tahu pendidikan Finlandia kan bagusnya di pendidikan dasar ya, itu Iya. tadi. Kalau misalnya pendidikan tinggi kan tetap aja orang perginya ke Oxford, ke Harvard gitu ya. Walaupun di sini Iya. juga Iya. universitasnya bagus-bagus ya, tapi maksudnya Iya. tetaplah karena mereka tidak menganggap semua-semua harus ke universitas. Nah, ini juga berbeda nantinya, bahwa anak-anak dari SD, kalau di sini SD itu kelas 1 sampai kelas 9, jadi atau apa Oke. SD sampai SMP ya. SMA itu langsung apa, SMP itu mereka terbelah. Jadi mau pergi ke kejuruan atau ke SMA itu boleh. Jadi Oke. 50-50% gitu. Jadi tidak Oke. ada yang lebih rendah daripada yang lain, tidak ada gitu. Dan bagusnya lagi kalau bisa masuk ke SMK terus merasa oh ini bukan bidang saya, mereka bisa pindah ke SMA gitu. Oke. SMA pun begitu. Oke, baik. Jadi bisa apa ya, mereka punya pilihannya sendiri gitu loh. Itu mungkin karena sekolahnya nggak bayar sih ya. Jadi Oke. itu juga bedanya. Banyak banget nih yang udah Oke. dimasukin nih. Jadi sebetulnya tidak ada penekanan ya. Ya ibaratnya hal yang tadi nih kok sepenting itu, ternyata sebenarnya kalau kita kan umur 4-5 tahun tuh anak udah harus baca ya A B C D Ah, gitu ya, udah bener-bener hmm, dipaksa 6 tahun harus hmm, bisa baca gitu. itu Nah, kalau dia. di Finlandia berarti patokannya umur 4-5 tahun sampai dengan ya ibaratnya usia sekolah dasar tuh tidak terlalu ditekankan oleh untuk literasi dan numerasi yang luar biasa gitu ya. Lalu pertanyaannya, usia berapa anak bisa masuk sekolah dasar nih? Kalau di sini mungkin 6 tahun sudah ada yang masuk ya. Di sini itu 6 tahun, 5-6 tahun tuh masuk TK. TK tuh wajib ya di sini 4 jam Oke. biasanya. Terus kelas tuh umur 7 tahun itu SD. Umur 7 Oke. tahun. Jadi bayangkan, tapi memang rata-rata kan orang tua bekerja. Jadi Ya. biasanya mereka umur 2 tahun tuh sudah masuk ke tempat penitipan. Daycare ya, setiap setiap hari. Nah, itu nggak ada tuh namanya berhitung. Anak saya waktu TK aja, ya paling kalau misalnya absen gitu, mereka kan melihat nama anaknya misalnya Ida. Nah, nanti kalau dia Ya. di perkotokoan atau di koran ada tulisannya besar, ada huruf D, mah ini hurufnya Ida gitu loh. Jadi Mm-mm. tidak harus bisa membaca, tidak, karena memang waktu masuk SD 7 tahun loh, memang paling dianggap paling terlambat ya, karena Oke. memang Iya. mereka menekankan permainan. Kalau TK itu TK Iya. dan daycare tuh ya, pendidikan untuk usia dini itu bermain waktu itu dari situ Mm-mm. pengembangan karakternya gitu, membalikan mainan ke tempatnya, apa sih, sopan sama teman, itunya gitu yang mereka tekankan. Nggak ada tuh calistung harus bisa baca, nggak ada. Ah, Malah iya. kelas 1 SD itu gurunya tuh juga bilang, oke, sekarang kita mulai belajar membaca, belajar huruf-huruf. Nanti sebelum salju mencair nih, biasanya bulan Maret nih masih ada salju. Sebelum salju mencair, anak-anak bisa membaca. Jadi itu tanggung jawabnya sekolah. Kelas 1 SD 7 tahun. Jadi masih lama banget, nggak kayak kita. Aduh, luar biasa. Hmm. Nah, masuk ke awal-awal nih. Kita mungkin Ah, penasarannya ke gimana nanti sistem belajarnya gitu. Apakah misalkan hmm, kalau kayak kita nih misalnya dari Senin sampai Jumat tuh full ya, ibaratnya hmm, mata pelajaran semua gitu. Nah, tuh. kalau di sana gimana tuh untuk lebih memperjelasnya deh? Nah, ini lagi ya, lagi-lagi kalau misalnya mau lebih jelas baca di buku saya ya, karena pembagiannya tuh jelas banget. Jadi pendidikan usia dini, terus Oke, pendidikan dasar boleh, boleh, wajib boleh. kelas 1 sampai kelas 9, terus pendidikan menengah tuh seperti apa, pendidikan tinggi seperti apa, pendidikan khusus seperti apa gitu ya. Terus nanti saya hubungkan dengan data Indonesia. Tapi intinya gini, kalau sudah masuk, jadi gini, anak itu kan hak ya, berhak untuk pendidikan berkualitas. Jadi Iya, di sini betul. tidak ada yang namanya sekolah satu lebih baik daripada yang lain, tidak. SD itu anak-anak kalau bisa dekat dengan rumahnya.
Jadi Oke. rata-rata maksimal 2 sampai 4 kilometer ya paling jauh gitu. Di tempat saya ini ada dekat tuh 3 sekolah sebenarnya gitu. Tapi kan itu kita memilih ya yang mana gitu kan. Saya kebetulan Iya. memilih yang paling agak jauh karena memang di situ ada kelas musiknya. Anak saya yang pertama itu masuk kelas musik. Jadi saya pengen anak saya kedua juga masuk kelas musik daripada nanti menyesuaikan lagi. Saya masukkan ke sana dan yang ditanyakan apa oleh pihak sekolah, apakah anak ini mempunyai teman? Gitu kebetulan Oke. dulu kan dia waktu kecil dia pernah ikut les musik gitu. Nah, itu ada teman-temannya yang memang sekolah di sana. Jadi oh iya dia punya teman. Jadi itu yang dipentingkan. Karena itu tadi ya pendidikan itu apa namanya wajib, hak itu semua anak. Jadi tidak berbayar, anak harus sekolah dekat dengan Oke. rumahnya. Itu artinya mereka bisa pulang jalan dan teman-temannya tuh tetangga-tetangga sendiri kan, bareng-bareng sama temennya. Hmm. Kelas 1, kelas 2 itu biasanya orang tua masih mengantar. Kelas 2 mungkin tidak Oh. tidak mengantar lagi, tapi biasanya masih ada tempat penitipan. Karena kelas 1, kelas 2 itu kan tidak ada nilai, mereka benar-benar belajar yang dasar sekali, membaca, ilmu pengetahuan alam lah, yang pokoknya yang ilmu-ilmu Iya. di sekitar lingkungan gitu ya. Itu biasanya cuma 4 jam. Cuma 4 jam pelajaran. Bisa berbeda-beda, bisa kalau full itu di sini mulai dari jam 8 sampai jam 4. Kalau full, tapi nggak pernah kelas 1, kelas 2. Itu biasanya mereka jam 8 sampai jam 12 selesai. Jam 9, jam 1 sudah selesai gitu. Karena apa? Mereka semua berangkat sendiri ke sekolah. Nanti pulang juga sendiri. Hmm. Ada tempat peninipan, karena kan kalau di rumah sendirian tidak baik ya. Karena masih kelas 1, Ya. kelas 2. Nanti baru kelas 3 mereka bisa pulang sendirian dan bisa memegang kunci. Karena kalau ada apa, misal mereka hidupkan kompor, itu mereka bisa, itu kelas 3 SD. Gitu. Jadi kelas 1, kelas 2 itu 4 jam, 5 jam, belajarnya juga cuman ya itu ilmunya yang kalau kata di Indonesia itu apa namanya? Project based gitu ya. Itu tuh di sini Iya. tuh bukan disebut project based, jadi memang ilmu sosial, ilmu alam. Jadi ilmu alam tuh ya bisa geografi, bisa apa. Yang saya contohkan ada di buku saya itu juga kalau misalnya mereka melihat di musim gugur itu ada apa namanya semut-semut membangun sangkarnya sampai tinggi, itu gurunya bilang tuh, itu Iya. artinya apa? Itu berarti nanti di musim salju itu pasti dingin banget karena mereka membuatnya tebal supaya semut-semut ini bisa berlindung nanti di musim dingin. Iya. Hal seperti ini. Jadi fenomena-fenomena alam itu mereka pelajari di sekelilingnya gitu. Jadi ilmu sosial tuh juga ilmu ilmu soal ya kemasyarakatan, ilmu psikologi dari SD loh gitu. Jadi memang Luar dikenalkan gitu karena biasa. memang bukan buat ini ya, bukan buat untuk paham ahli itu enggak, tapi untuk pengenalan awal gitu loh. Nanti minat mereka kemana? Dan ini yang saya sering bicarakan ke para pendidik di Indonesia adalah kita itu kan lebih menekankan ke kognitif nalar ya untuk apa namanya untuk jadi jenius lah sebenarnya supaya nanti jadi Iya. ahli-ahli di universitas. Kalau di sini tidak. Iya. Jadi memang semua pelajaran berimbang dan tetap ada musik, ada olahraga, ada prakarya, ada pekerjaan tangan, ada macam-macam. Nah, ini dibagi dan masih ada agama. Jadi mereka bisa mengembangkan minatnya di sini gitu. Nggak kalau kita coba diperhatikan kurikulum kita, itu suruh pilih satu. Pilih satu antara Iya. kesenian, olahraga dan prakarya. Itu parah menurut saya, Betul. Iya. tragis Iya. sekali. Nah, gitu. Jadi ini yang berbeda gitu ya. Kalau di sini semuanya menyeluruh dan itu lagi karena kelas 1 kelas 2 tadi tidak ada nilai. Jadi oh dia sudah dia berhasil gitu aja. Jadi bukan apalagi ranking, nggak pernah ada ranking. Nanti kelas 3 kelas 4 tuh sudah ada nilai, tidak di ranking untuk dengan teman-temannya tapi meranking diri sendiri gitu. Oh, nilai saya kemarin 6, bisa nggak semester depan nilai saya 7. Gitu aja. Nggak pernah oh anak ini ranking 1, ranking nggak ada. Nggak ada itu gitu. Itu juga sih. Jadi setiap anak itu bener-bener apa ya namanya ya, diperhatikan banget ya sesuai dengan minat dan kemampuannya, tidak dipaksakan untuk unggul di bidang matematika, bahasa Inggris semuanya gitu ya. Yes. Tidak demikian adanya. Betul. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih sistem ujian? Itu ya. Kan tadi tidak ada ranking, tidak ada raport gitu. Nah, tentu banyak orang-orang yang mungkin ya nanti anaknya jadi nggak bisa bersaing dong, nanti jadinya banyak mungkin argumen-argumen yang seperti itu gitu. Nah bagaimana? Ya itu dia.
Nah ini masalahnya sebenarnya pendidikan tuh untuk apa sih gitu? Untuk apa emang untuk bersaing, untuk dunia Oke, kerja oke. atau untuk kita mengembangkan ekspresi diri kita gitu. Nah kalau di sini tuh tujuannya jelas gitu. Kelas satu kelas 2 buat apa? Untuk paham ilmu dasar gitu. Tadi yang kelas pendidikan usia dini itu untuk membangun kebiasaan, manajemen waktu gitu kan, pengembangan karakter. Terus nanti kelas 4 sampai kelas 6 itu ngapain gitu kan, lebih lebih mulai paham untuk apa namanya itu bisa mulai bisa nilai gitu ya. Nah, jadi ujian itu ya untuk ujian tingkat nasional itu salah satunya ujian tuh adanya nanti di tingkat SMA. Itu dianggap mereka sudah bisa bersaing dan bisa tahu tahu rasanya kalau jatuh dan nilainya jelek itu pas SMA. Cuman Oh, ujian pasti ada cuma di kelas aja gitu. Jadi itu lagi ya hmm, pentingnya apa namanya kualifikasi guru. Tadi saya dengar rasanya nanya dari pertama bagaimana sih guru-gurunya gitu ya. nah itu. Guru-gurunya kan memang di sini harus lulusan master pendidikan itu jelas ya. Lulusan master, tapi misalnya nanti kalau dia yang di SMK mungkin tidak master tapi dia ahli di bidangnya. Cuman nggak berarti dia ahli bidangnya bisa jadi guru. Tidak, mereka harus kuliah pedagogi. Jadi dia Oke. tidak harus tahu dengan bidang itu saja, tapi dia juga tahu cara mengajar. Pedagogi itu kan cara mengajar. Misalnya Ya. anak saya sekarang 19 tahun. Dia sudah dari kecil belajar skating, dia pasti jago dong skating, tapi untuk menjadi pelatih skating, dia harus belajar pedagogi dulu, berapa jam gitu. Untuk menjadi apa, Hmm, dia harus belajar dulu gitu. Jadi ada ilmu pedagoginya yang mereka terapkan. Nah, makanya guru-guru apalagi S2 sudah pasti tuh ada ilmu pedagoginya gitu. Jadi guru-guru yang menjadi guru apalagi guru SD ya, selain bidang dia nanti yang dia tekuni, mereka pasti tahu sosiologi, mereka pasti tahu psikologi, mereka pasti tahu cara mengajar. Jadi karena mereka sudah oke. mumpuni ini, kalau mereka menjadi guru itu sudah dipercaya, oke ini caranya dia Iya. cara mengajar gitu. Jadi kan ada guru yang memang pendiam gitu ya, dia Iya. mencoba membuatnya anak-anak tuh lebih lebih kalem, diam. Nah, ada yang Iya. seperti itu, ada yang memang gayanya tuh galak gitu kan, Iya. ada yang gaya kan orang berbeda-beda karakternya. Justru Betul. anak-anak ini terekspos dengan guru-guru yang berbeda-beda ini karena dia tahu ini gambaran masyarakat di luar loh gitu. Nah ini juga yang saya mau Iya. sampaikan bahwa di anak saya, tempat anak saya sekolah itu, di sekolahnya SD ya, itu ada kelas musik kebetulan, kelas 4 sampai kelas 6, ada kelas autis. Nah di sini yang mereka melihat Oh, bahwa ada anak-anak yang berbeda di lingkungan dan ini iya, makanya iya, ini iya, iya. gambaran masyarakat gitu secara ini ya aslinya gitu kan. Makanya tidak ada sekolah yang bagus. Oh orang sekolah bagus pergi ke sana, orang swasta nggak ada di sini. Semua orang melebur jadi satu di sekolah yang terdekat. Jadi di sekolah terdekat tuh mau ada anak yang pinter, mau anak yang bodoh, mau anak yang kaya, mau anak yang Iya. miskin, semua sama. Itu menggambarkan kamu di dunia nyata itu seperti itu, tidak ada orang yang sama gitu. Jadi tidak Iya. apa ya rayakan keberagaman ini gitu. Jadi misalnya ada anak yang teman-teman saya apa anaknya saya tuh ini apa agak hiperaktif gitu. Ya Mm-mm. udah gurunya kasih tahu oke, sabar ya, yang ini dia memang agak perlu berkebutuhan khusus misalnya. Itu dijadikan satu loh dengan kelas gitu. Jadi untuk anak-anak tetap belajar. Jadi disinilah toleransi itu dijalankan ya secara prakteknya gitu dari kelas-kelas, dari sekolah dan kebetulan memang anak-anak ini memang tidak hanya sekolah sih rata-rata, mereka kan punya kegiatan eskul, Iya. mereka biasanya punya hobi gitu. Anak-anak saya tuh suka berolahraga gitu, dia bisa bermain dengan tim, bisa ya itu bersaingnya seperti itu, tapi bersaing menyenangkan ya karena pertemanan bekerja sama dengan teman itu lebih menyenangkan sebenarnya karena kan kita belajarnya beda-beda Iya. kan. Jadi kembali lagi Iya, ke soal betul. ujian tadi ya, kembali lagi soal ujian, jadi nggak ada. Jadi misalnya ujian juga diberitahu, oh besok ujian ini gitu. Jadi anaknya kadang-kadang saya suka gemes gitu ya. Besok kamu ujian matematika mana bukunya nggak belajar? Bukunya di sekolah mah, gitu. Jadi yang nyantai banget. Loh, kamu Oke. nanti belajarnya kayak apa? Beda Iya, orang berarti. udah ngerti kok, udah paham gitu. Jadi memang Ya bukan ini ya, ampun. tes itu bukan bikin killer gitu, enggak. Tes itu Iya. nyenengin banget. Oh, sampai segini toh kemampuan saya. Gitu aja. Nyantai banget. Jadi yang bikin saya memang juga terkaget-kaget ya, karena nggak ini gitu, tidak beban lah. Belajar tuh kan bisa dari mana aja gitu. Gitu, jadi memang nyenengin banget sekolah di sini.
Oke, oke. Luar biasa. Nah, berarti ini kuncinya adalah kesempatan untuk semua gitu ya. Mungkin Yes. semua anak, semua peserta didik diberikan peluang yang sama untuk mendapatkan proses pendidikan yang juga sama seperti anak-anak yang lainnya. Jadi tidak ada ini ya, mungkin ya tidak ada klasifikasi. Oh, ini yang bodoh nih, ini yang pintar, ini yang nilainya kurang. Tidak ada yang seperti itu, tapi semua anak diberikan kesempatan gitu. Nah, Yes. Ibu bilang tadi tidak ada ranking ya, Mm-mm. dan tidak ada nilai itu ibaratnya mungkin ya tidak seperti ditekankan kita harus dapat 90 misalnya gitu. Nah, tapi apakah tidak menjadi hambatan nih misalnya nilai matematikanya lebih rendah daripada kan ada anak yang misalnya nggak suka matematika, ada yang nggak suka di pelajaran ini. Nah, bagaimana di Finlandia menyikapi nih anak-anak yang seperti ini gitu? Ya, itu tadi mungkin sebenarnya begini di sini kan karena pendidikan itu adalah hak ya, adalah hak Iya, segala bangsa, adalah hak betul, anak betul. gitu. Jadi mereka SD itu pasti masuk lah ya untuk sekolah yang semuanya berkualitas tuh penekannya di SD kelas 1. Kebetulan kelas 1 sampai kelas 6 anak sekolah anak saya, terus nanti kelas 7 sampai 9-nya tuh pindah sekolah. Itu pasti otomatis masuk ke sana. Jadi nggak ada kan Oke. dari nilai mau nilai kamu nilainya Iya, ada yang kecil kecil, pokoknya kamu sudah sesuai naik gitu iya, apa pergi sekolah. Dan karena saya sebenarnya agak miris mendengar di Indonesia kok ada anak SMP masih belum pandai membaca, itu karena dinaikkan terus. Nah, itu kan parah gitu. Kalau di sini jelas tidak terjadi. Kelas satu iya, tuh anak-anak pasti sudah bisa membaca, paham dengan bacaan. Karena mereka sudah dibiasakan tadi iya, kan, critical thinking tadi gitu. Oh, mereka seperti ini toh. Udah. Nanti kalau pas SMA tuh mulai ketahuan. Nah, itu nilai rata-rata kelas 7 sampai 8. Di sini kebetulan ya, iya. di tempat kami, di kota kami kan kota kecil, itu ada 3 SMA, juga ada SMK. Jadi anak-anak itu biasanya di kelas 9 disuruh ada pelajaran kayak semacam konseling gitu ya, Oke. BP gitu ya, bimbingan. Mereka Konseling. melihat ke SMA, mereka melihat ke SMK. Harus tuh. Gitu. Jadi mereka mengunjungi kayak apa sih ini SMA yang saya lihat. Nah, kebetulan kalau SMA itu kan karena nilai rata-rata gitu. Nah, dari rata-rata itu yang misalnya anak saya kemarin mau masuk yang sekolah berbahasa Inggris. Nah, itu dia nilainya minimal 8 misalnya. Ya udah, dia lihat gitu. Nanti ada waktu itu ada tes. Kalau sekarang katanya nggak tes lagi, tapi itu tadi hanya berdasarkan nilai aja gitu, nilai dari 7 sampai 8, tidak membuat stres. Dan hebatnya itu tadi terbelah jadi dua, 50% anak-anak masuk SMA dan masuk SMK ya, kejuruan. Kebetulan juga mereka bisa double, bisa dua Oke. gitu. Jadi bisa ngambil satu pelajaran di SMA, dua pelajaran prakteknya di SMK gitu. Karena kan ada anak-anak yang tadi seperti Rachel kan bukan hanya rendah Iya, matematika, saya nggak tertarik belajar. Saya pengennya bikin betul, kue gitu. Saya pengennya montir betul, gitu. Saya pengennya apa gitu. betul. Ya udah, mereka ke sana nggak apa-apa. Terus ada pengalaman teman saya sendiri. Dia teman saya kemarin sudah S3 dari bidang sejarah. Dia dulu katanya masuk, saya nggak mau masuk SMA, kayaknya berat gitu, kayaknya belajarnya berat. Dia masuk kayak apa ya, apa sih, elektro gitulah, beli radio kata dia. Tapi bosen, dia bilang, saya kok kayak gini terus ya gitu loh. Ayo udahlah, tahun depan masuk lagi SMA, masuk lagi SMA, jadi enak banget gitu loh. Dia ngerasa pilihan Oke. dia salah, berganti masuk SMA, terus Iya. ya udah ikut ujian. Kalau masuk SMA biasanya bisa ke universitas. Kalau SMK tuh ke politeknik, walaupun juga politeknik bisa jadi master ya nantinya gitu. Nah, dia ke selesai lulus SMA, ya ikut tes ujian masuk universitas gitu. Jadi memang apa ya, bisa berpindah-pindah gitu. Sama seperti orang-orang di sini juga merasa karirnya salah gitu kan. Oh, oke, ya udah belajar lagi ke kuliah atau training berapa tahun. Untuk kalau di sini kan juga yang seperti saya tulis, kalau menjadi supir bis tuh harus pelatihan 2 tahun loh. Sekolahnya untuk jadi supir bis itu sangkain gitu. Sangkain hanya bisa nyetir doang. Enggak, mereka harus tahu customer service, harus tahu cara menjalankan mesin-mesin kayak gitu-gitu, kasirnya kan. Itu 2 tahun, coba bayangin. Belum lagi nanti mau jadi cleaner aja, tukang bersih-bersih juga harus belajar gitu karena ada Oh alat-alat ya. kimia yang harus aman untuk rumah tangga kayak gitu. Jadi nggak bisa nih, oh saya suka ngebersihin pergi aja jadi cleaner, nggak bisa, harus Oke. punya nih ijazah
pembersih gitu. Sama apalagi guru yang memang untuk Iya. generasi masa depan ya, itu lagi. Makanya mereka selalu mendapat yang tempat terbaik itu guru karena yaitu mereka membuat apa akan mendidik generasi penerus loh. Jadi nggak sembarangan gitu. Oke, jadi nggak sembarangan ya untuk bisa tadi ya bekerja gitu di Finlandia sendiri. Ya kayak guru nggak bisa, oke S1 nih kalau di sini mungkin kita udah bisa masuk tuh ke sekolah ya. Tapi mungkin ya tadi ya perlu juga ada ilmu pedagogi ya, maksudnya Betul. bagaimana mengajar, Hmm. menyampaikannya pelajaran karena ya setiap anak kan pasti punya karakteristik atau punya keunikan yang berbeda-beda gitu. Nah, Yes. tadi Ibu sempat menyinggung BP nih Hmm. atau sekarang disebutnya bimbingan konseling. Apakah di Oke. sana juga ada guru yang maksudnya kalau di sini kan ibaratnya kita mau jadi guru BK juga belajar ada program studi khususnya untuk bisa masuk ke sekolah gitu. Nah, kalau di Finlandia apakah guru BK-nya ibaratnya khusus nih misalnya oke ini khusus nih buat menangani siswa Hmm. atau bagaimana nih sistemnya gitu? Oh ya iya dong. Ya iya dong. Jadi mereka Oke. kalau apa ada anak apa mahasiswa yang tertarik untuk menjadi guru nantinya, mereka kan masuk ke ilmu pendidikan ya. Nah, ilmu pendidikan Iya. kalau untuk guru yaitu tadi saya bilang ada pelajaran psikologi, sosiologi masyarakat. Jadi masyarakat apa sih yang berkembang sekarang nih misalnya gerakan-gerakan apa ya yang LGBT itu kan musim terus mulai banyaknya apa namanya imigran-imigran yang masuk itu kan mereka harus paham itu gitu loh. Nah, itu pelajaran sosiologi. Nah, terus kalau untuk menjadi guru mereka biasanya yang S1 tuh awal dulu. Jadi memang ilmu umum gitu ya, ilmu umum. Terus nanti ya mulai pedagogi dan mereka ada pasti praktek mengajar. Minimal 3 bulan sampai 1 semester itu harus mengajar di sekolah. Jadi mereka tahu suasana sekolah itu seperti apa. Karena mereka tidak hanya mengajar kan nantinya, mereka harus tahu administrasi, harus tahu apa itu sistemnya di sekolah seperti itu. Semua sih sebenarnya dokter, semua yang berhubungan dengan masyarakat itu mereka pasti ada prakteknya untuk bertemu dengan apa ya apa sih namanya masyarakat atau orang yang dilayani gitu ya pasien murid orang-orang itu tuh mereka pasti ada prakteknya. Nah setelah itu kan mereka sudah umum nih mereka akan lihat lagi oke saya fokusnya mau guru IPA gitu ya udah dia belajar yang kemarin ya ada kan orang ada fokus-fokusnya apalagi tadi guru Iya. berpendidikan khusus gitu guru pendidikan khusus biasanya kalau untuk bimbingan konseling gitu jadi memang nanti akan ada kayak anak saya tuh termasuk yang masuk ke bimbingan khusus karena mereka belajar bahasa Finlandia kan bukan bahasa ibu ya jadi mereka belajar bahasa Finlandia sebagai bahasa kedua karena kami berbahasa Indonesia di rumah jadi itu diajarkan beda dengan anak-anak kelas yang lain gitu, yang penutur asli gitu. Nah seperti itu nanti dia belajar yang psikologi. Nah anak-anak yang berkebutuhan khusus yang perlu diperhatikan gitu. Misalnya tadi ada yang disleksia, bacanya agak susah, ada yang hiperaktif, ada yang autis. Itu mereka di situ juga gitu. Nah, nanti bimbingan konseling itu sebenarnya terjadi biasanya kelas 7 sampai 9. Karena di situ kelasnya mulai berpindah-pindah. Kalau dulu kan kelas 1 kelas 6 sama gurunya juga biasanya guru kelas satu gitu, tapi ya ada guru yang lain misalnya guru beda tuh mungkin ya bisa olahraga atau musik atau agama, itu kan beda gitu. Tapi anaknya biasanya di kelas yang sama. Kelas SMP 7 sampai 9 tuh mulai berubah. Nah, ini bisa berbeda dengan teman yang lain gitu. Ternyata ada anak yang suka pelajaran yang saya ceritakan di buku juga ada pelajaran ilmu rumah tangga. Ilmu rumah tangga itu belajar memasak, belajar bersihin rumah, belajar mengelola keuangan. Jadi anak-anak kalau pas SMA mereka pergi ke kota lain, ngekos gitu mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk apa nyuci baju, apa segala macam lah gitu kan. Nah, itu anak-anak bisa beda. Jadi anak saya misalnya dia lebih suka olahraga, dia ngambil banyak pelajaran yang olahraga. Itu dari SMP udah dididik seperti itu. Nah, ini gunanya guru BP tadi memberikan pelatihan gitu. Maksudnya memberikan pelajaran bahwa kamu milihnya apa nih. Jadi dari kelas 7 pun saya tuh baru tahu, oh, kok mereka sudah ditanya untuk ambil kelas 8 sama kelas 9 ya kenapa gitu. Karena ya itu anak-anak peminatnya apa. Nah, disitu kelihatan, oh ada anak yang oh saya mau jadi dokter nih nantinya gitu. Dia ngambil pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan dokter yang kayak ada tapi ada psikologinya juga gitu. Jadi ada ilmu dasarnya yang mereka ambil tetap gitu. Nah, di sini kan juga mulai kelihatan nih bisa 7 sampai 9 memang. Oke, anak ini di bidang matematika ada yang pinter. Oke, yang pinter tuh malah lebih dilepas sendiri sama gurunya. Udah kerjakan aja buku halaman ini.
Ada yang menengah, ada yang lemah gitu. Nah, yang lemah itu nanti dibantu benar gitu. Pokoknya setidaknya kamu bisa paham nih dua hal ini gitu. Misalnya gitu. Jadi matematika di geometri apanya yang dipentingkan. Di pelajaran bahasa Swedia apa yang dipentingkan. Nah, seperti itu loh. Nah, ini kan beda-beda tiap anak. Jadi bisa anak yang matematikanya dia lemah tapi dia misalnya ilmu alamnya tinggi atau ilmu sosialnya tinggi. Kan beda gitu. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Jadi semua mata pelajaran yang menyeluruh itu mereka bisa kelihatan anak ini karakternya seperti apa. Nah, itu yang biasanya mereka belum tahu apa-apa ya. Guru pembimbing yang memberitahu, "Oke, kamu mau jadi apa? Kamu ambil pelajaran-pelajaran ini. Oh, kamu mau jadi artis. Oh, kamu ambil pelajaran-pelajaran ini." gitu. Jadi disinilah gunanya guru pembimbing yang melihat untuk potensi kerja ya nantinya. Aduh, luar biasa. Nah, ini ada satu pertanyaan yang menurut saya penting juga karena biasanya kalau dulu saya sekolah zamannya SMP ya, itu biasanya suka ada kelas-kelas unggulan. Misalnya nih, kalau dulu misalnya kelas 9A untuk anak-anak yang jatuh nilainya yang biasa aja, kelas 9B misalnya anak-anak yang dianggap pintar dimasukin ke kelas sana gitu. Nah, apakah di Finlandia juga ada sistem seperti itu, ibaratnya oh ini yang ini ditaruhnya di kelas ini gitu? Nggak ada. Yang seperti saya bilang tadi nggak ada. Jadi guru matematika biasanya kalau yang tadi perbedaan ya, jadi dari awal dulu mereka tidak ada ranking kan. Jadi kita tidak pernah tahu siapa anaknya pinter apa, itu nggak tahu waktu SD. Nah, pas SMP kelihatan. Pas SMP kelihatan. Jadi misalnya pelajaran matematika itu kelas 7 itu ada berapa kelas gitu. Misalnya ada 5 kelas, ada 10 kelas bahkan bisa begitu. Nah, guru matematikanya di sekolah itu ada berapa? Ada 3 orang. Ya udah, mereka bekerja sama, jadi nggak ada yang sendiri-sendiri. Nah, di sini kelihatan. Dan itu bukan dibagi oleh sekolah, anaknya sendiri. Oke, sekarang kita kerjain tugas ini. Kan kelihatan anaknya siapa duluan, selesai. Oke, nah yang duluan nanti berikutnya kamu di kelompok itu yang lebih minim pengawasan biasanya. Kalau anak-anak yang lebih pintar malah biasanya lebih minim pengawasan. Justru anak-anak yang lemah itu yang dibantu. Gitu. Jadi kalau di Indonesia kan melihatnya kalau yang lemah, awes lah tinggal aja, serah deh, lo nggak bakal jadi apa-apa. Bukan? Ini kebalikan kalau di sini gitu, karena supaya mereka bisa jadi ranking 1 bersama gitu, mereka bisa jadi maju bersama-sama gitu, apapun kamu gitu ya. Nah, itu anak kelas saya bisa nih pinter, lama-lama kan dia, kok makin lama makin berat ya. Nggak, saya pindah yang kalau yang lemah karena saya pengen ada guru. Nah, gitu ada beda-beda gitu. Jadi memang apa ya, dan itu kan satu pelajaran, nanti yang pelajaran yang lain dia bagus di bidang bahasa Finlandia gitu, dia bagus di bidang biologi, tapi anaknya sendiri yang menentukan dan dia bisa pindah kemana-mana dalam kelompok di kelasnya itu gitu. Jadi bukan karena 9A pinter, 9B bodoh ya, malah itu kan malah kelihatan jadinya pembagian divisinya, siapa yang pinter siapa yang enggak. Di sini nggak pernah dibanding-bandingkan seperti itu gitu. Iya, berarti tidak ada ya tadi hierarki ini kelas buangan misalnya ada tuh yang masih memakai sistem seperti itu. Karena di sini kan dianggap itu oke kalau misalnya kamu lemah di bidang olahraga gitu, tapi kan kamu pintar di bidang lain gitu. Jadi saya pun belajar karena saya ngerasa kita disuruh pintar di segala hal ya. Itu saya nanya, aduh nih anak saya, nah dia pinter ini tapi nggak pinter ini gitu, apalagi waktu itu tidak pinter bahasa Finlandia, jelas lah ya karena bukan bahasa kita gitu. Tapi gurunya bilang malah itu kepala sekolah yang jadi guru pembimbing waktu itu, jadi kepala sekolah pun bisa ngajar gitu supaya terus terupdate dengan berita-berita di sekolah gitu ya. Dia bilang, ibu tidak ada yang bisa pinter di segala hal. Saya bilang, Anda melihat contoh hidup nih, saya begitu. Nggak bisa bu begitu, tidak ada orang seperti itu katanya gitu. Jadi sangat sangat kalem gitu nganggepinnya, ini mah biasalah pemikiran negara berkembang yang harus maju semua gitu, nggak ada kalau di sini gitu. Dia bilang gitu. Iya betul, tidak ada anak yang pintar di semua bidang ya, seperti itu. Nah ini tadi ibu sering banget ngomongin bahasa gitu ya. Nah bagaimana saya dengar bener nggak sih kalau misalnya kayak orang-orang yang pendatang nih, misalnya kayak dari Indonesia, belajar di Finlandia gitu, atau dari negara lain yang memang konotasinya tidak memakai bahasa Finlandia ya, lebih memakai bahasa ibu. Nah, bagaimana bahasa itu katanya bisa menjadi prioritas utama yang dilindungi gitu. Nah, ini mungkin kita menjadi poin tambahan gitu ya, sistem penggunaan bahasa di Finlandia ketika ada orang-orang yang pendatang baru gitu.
Iya, nah di sini kalau pendatang baru itu biasanya diberikan program integrasi. Mereka harus bisa bahasa Finlandia dan bagaimanapun negara ini kecil ya, hanya 5 juta penduduknya. Jadi kalau misalnya mereka sendiri tidak melindungi bahasa mereka, ini bakal punah, gitu kan. Nah ini yang memang mungkin berbeda ya dengan Indonesia yang besar penduduknya, yang kadang-kadang terus terang teman-teman saya banyak yang di kota besar lebih bangga berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Betul, Malah kaget betul. melihat saya berbahasa Indonesia dengan teman anak saya tuh pada kaget gitu. Karena saya pikir mereka buat apa bahasa Inggris bukan bahasa saya gitu. Jadi yang seperti itu yang terus terang saya agak berbeda karena teman-teman banyak orang Indonesia di sini yang kebetulan malah mencoba berbahasa Inggris atau berbahasa Finlandia yang menurut saya bukan penutur dia ya, tapi ya orang beda-beda sih ya. Tapi intinya itu saya waktu pertama awal pun diberitahu ibu mau masuk anak-anak bahasa sekolah bahasa Inggris atau sekolah sekolah Finland bahasa biasa gitu. Saya bilang saya tidak berbicara bahasa Inggris di rumah. Untuk apa gitu kan? Terus oh ya udah kalau gitu sekolah umum aja. Dia bilang ibu terus berbicara bahasa Finlandia bahasa Indonesia karena hanya ibu yang bisa menjalankannya gitu ya. Kami yang bertanggung jawab, penutur asli kami yang bertanggung jawab. Gitu langsung sudah dari awal seperti itu gitu. Jadi malah anak saya sampai sekarang jadi malah bisa 3 bahasa karena kan mau nggak mau saya masih dalam bahasa Inggris kalau di universitas dan ketemu teman-teman bahasa Inggris ya. Saya pun belajar bahasa Finlandia gitu. Jadi tapi tidak sebagus anak-anak lah ya karena mereka di sekolah. Jadi mereka bisa berpikir dengan 3 bahasa sebenarnya dan tidak ada aksen menurut teman-teman saya ya. Nah ini yang saya juga diajarkan. Ada teman saya misalnya orang Finlandia dia menikah sama orang Amerika. Ya udah dia yang teman saya orang Amerika ibunya berbicara bahasa Finlandia, bapaknya bicara bahasa Inggris gitu. Dia pun bisa bahasa Inggris sebenarnya, tapi tidak natural dia bilang. Bahasa ibu saya adalah bahasa saya, bahasa Finlandia. Seperti itu juga banyak anak-anak yang lain gitu misalnya ya ada orang Indonesia nikah sama orang Polandia, dia di rumah berbahasa Inggris. Jadi mau tidak mau misalnya 3 bahasa sudah terjadi di rumah. Ternyata anaknya pun berbahasa Finlandia di sekolah. 4 bahasa terjadi, malah lebih kaya kan. Gitu dan kebetulan di Finlandia ini semuanya di apa ya kayak apa nih kotak makanan gini ini hanya ada bahasa Finlandia dan bahasa Swedia karena itu 2 bahasa resmi di sini tidak ada bahasa Inggris jadi kita kalau yang kayak saya bisa bahasa Inggris ngerasa bisa bahasa Inggris terus nggak mau belajar bahasa Finlandia ya nggak bisa ngapa-ngapain orang semuanya cuma bahasa Finlandia bahasa Swedia gitu loh. Jadi memang harus apa ya kita harus mau belajar gitu dan di sini kekeh semua kalau kita kan misalnya ke bank coba aja deh ke bank itu tahu-tahu udah ada bahasa Inggrisnya aja padahal bahasa Inggris bukan bahasa official kita di sini nggak ada di bank itu bahasa Swedia bahasa Finnish aja lu nggak ngerti ya syukurin gitu cari aja Google Translate jadi kita yang pendatang yang merasa harus belajar bahasa lokal supaya kita terintegrasi jadi tahu kan berita-berita lokal seperti apa dan lagian ya semua tuh didubbing apalagi program anak-anak ya di dubbing. Kalau misalnya ada film-film yang khusus bahasa aslinya gitu ya, misalnya bahasa Italia, bahasa Jepang ya sering itu subtitlenya teksnya itu bahasa Finlandia. Jadi kalau nggak ngerti bahasa, kalau mau ini mah ya susah aja gitu loh. Jadi menurut saya kita yang pendatang ya emang harus terbuka lah belajar terus, gitu, belajar bahasa aslinya di negara ini gitu. Banget ya, iya, boleh teman-teman. Jadi ya luar biasa sekali ini sistem-sistemnya sudah membuat kita terinspirasi. Nah mungkin untuk bisa lebih jelasnya nih masih banyak ya yang masih belum paham gitu sebenarnya gimana. Nah ibu kan juga penulis ya yang juga merupakan mengupas nih sistem ini secara lebih jelas dan terperinci gitu ya. Kita kalau cuma ikut acara ini 1 jam kayak saya rasa kayaknya nggak akan kejawab semua gitu ya. Nah ini bagaimana nih kita bisa mendapatkan bukunya gitu? Oh bukunya ayo dong. Pada beberapa teman-temannya di sini sepertinya sudah dapat itu di Gramedia ada. Ini kebetulan sudah cover baru, tapi isinya masih sama. Nanti insya Allah saya perbarui lagi kalau memang masih banyak yang suka gitu ya. Terus nanti ada yang buku kedua ini seperti di cover ini nih yang ke buku kedua itu soal pedagogi. Jadi saya waktu itu belajar menjadi profesional teacher gitu ya, guru yang profesional di bidang era digital ini. Saya berbagi pengalaman saya di situ. Jadi mudah-mudahan segera ya terbit nanti dari Gramedia. Luar biasa. Ini Rachel ada pertanyaan ini dari Mbak Yusmira Yunus mungkin terlewat tadi. Oh, iya. Bagaimana Ibu melihat pendidikan dasar di Indonesia apalagi di sekolah negeri rata-rata belum memiliki guru bimbingan konseling secara khusus. Nah ini luar biasa. Jadi gini kalau menurut saya ya sebenarnya saya pun kan produk
pendidikan Indonesia gitu loh. Tapi yang saya rasakan dulu, nggak tahu kalau sekarang ya, karena saya dan anak-anak saya tidak merasakan pendidikan di Indonesia kan akhir-akhir ini. Tapi ya itu tadi ada pemilihan gitu loh. Oh, kamu harus memilih satu di antara kesenian prakarya ini. Itu kok lucu gitu, karena menurut saya dulu saya waktu di SD itu dibuka kesempatan seluas-luasnya untuk merasakan gitu kan. Saya pun, dan kebetulan saya ingat karena saya perempuan, kayak kita belajarnya menyulam gitu ya. Laki-laki belajarnya menukang, di sini tidak. Di sini menukang dan menyulam dan merajut itu semua diajarkan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi anak perempuan akan bisa mengganti boklam lampu, mencoba mengganti aki di mobil gitu ya. Anak-anak laki-laki bisa menjahit kalau ada celananya robek atau apa. Nah ini, jadi anak-anak itu mempunyai, lulus sekolah dasar kelas 9, itu mereka mempunyai skill yang bisa ngelola keuangan, paham bacaan, ngebaca buku itu mereka paham. Oh ini maksudnya ini. Baca koran itu paham gitu. Nah ini yang kita kurang ya. Nah menurut saya sebenarnya tidak harus gurunya punya S2 atau S3, tapi mulai dicoba misalnya nih ya, di daerah mana, di daerah yang kita bilang 3T misalnya, yang masih berbicara dengan bahasa lokal. Kenapa tidak sekolah dengan bahasa lokal? Kenapa harus bahasa Indonesia gitu loh? Itu juga sih yang kita mulai, karena kalau tidak bahasa-bahasa daerah akan hilang gitu. Iya, betul. Jadi, dan kalau misalnya susah dengan buku, berarti coba dengan audio dan nanti dibukukan. Apa gunanya ada dinas-dinas pendidikan di daerah? Kenapa harus semua tergantung dari pusat gitu loh? Pusat tuh sebenarnya harus buatnya hanya guidelines aja, hanya petunjuk aja, pedoman, yang lain bisa mengikuti. Karena saya merasakan sekali ada beberapa guru yang mengeluh gitu ya, di daerah-daerah 3T misalnya, mereka harus mencoba menari saman. Nari saman tuh apa gitu ya? Untung nari saman dari Aceh mereka banyak ya tahu ya. Tapi terus suruh menceritakan soal kereta api aja mereka nggak pernah lihat gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kita kok tidak peka gitu, yang seperti ini. Jadi menurut saya kalau penekanan kita lebih ke pendidikan tinggi, ya oke, ya nggak mungkin juga kementerian memegang semua ya. Tapi coba dong dinas pendidikan, saya selalu mencoba menekankan pendidikan dasar dan coba tolong di tingkat kabupaten kota. Jadi benar-benar kabupaten kota ini punya kelebihan apa gitu ya, itu yang dikembangkan gitu. Itu sih yang bisa kita pelajari dari pendidikan Finlandia kalau menurut saya. Iya, mudah-mudahan sudah jelas nih pertanyaannya, tapi mungkin bisa lebih jelas lagi, bisa jadi buku ya. Nah, betul. Karena ini kayak di buku ya. Di bukunya baru setengah gitu, bener baru setengah banget gini jawabannya. Nah, ini satu hal penting lagi, bahwa kita kayaknya apa sih yang bisa kita benahi gitu ya. Ini banyak banget yang bisa kita benahi dari sistem pendidikan di Finlandia ini gitu. Ini kan tadi kalau ngomongin BK, saya juga sebenarnya kan terjun juga di dunia pendidikan bimbingan dan konseling gitu. Nah, memang kalau dari pertanyaan yang tadi, ya realitanya memang seperti ini gitu. Makanya mudah-mudahan pendidikan kita bisa lebih maju, dari guru-gurunya bisa lebih berkualitas, tidak hanya mengandalkan guru BK, tapi guru-guru yang lain, guru-guru mapel juga tentunya harus bisa lebih berkualitas dalam segi cara mengajar, pengajaran, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini ada nih satu pertanyaan lagi dari saya gitu. Bagaimana sih di Finlandia ini misalnya kayak kurikulum ya, tentu sistemnya itu seperti apa, kemudian kan tadi kalau misalnya tidak ada rapot gitu, terus bagaimana nih yang tertera dari, ibaratnya dari si anak itu gitu kan, kalau di rapot kan ibaratnya kita jelas nih, misalnya dari mulai nilainya segini gitu. Nah, kalau di Finlandia sendiri, kalau misalnya tidak ada ranking dan lain sebagainya, lalu berarti tidak ada tuh ya konsepnya tinggal kelas. Kan mungkin kita di sini, nah ini masih dalam catatan anak yang kira-kiranya benar-benar tidak mampu tinggal kelas gitu.
Dia harus bertahan di kelas segini. Nah, kalau di Finlandia berarti benar-benar lulus semua gitu ya, Bu ya? Ya enggak juga lah. Kalau anak yang memang nggak mampu, mereka harus ada dasarnya dari kelas itu berapa gitu. Ada kok beberapa yang misalnya membaca mereka belum paham, ya jangan dinaikkan, kasihan nantinya pembelajarannya makin kuat gitu. Jadi tapi itu biasanya kalau tidak naik kelas itu merupakan diskusi antara orang tua, guru dan anak itu sendiri gitu. Anaknya rasanya gimana kalau mereka tidak naik kelas gitu. Itu ada, dan kebetulan memang rata-rata ya orang yang dari imigran ya, tidak bentuk asli gitu, karena mereka bahasa lebih susah gitu. Nah ini sambil menjawab juga nih dari Ibu Elita FPD, izin bertanya Bu Rati, literasi itu sekolah dasar apa ada jam tertentu di sekolah atau bagaimana? Nah jadi kembali juga ke pertanyaan Rasya tadi, di tingkat nasional itu ada namanya National Core Curriculum, jadi kurikulum hanya untuk dasar sekali, mereka kelas 1 kelas 1 atau mata pelajaran tertentu mereka paham apa itu dari tingkat nasional. Nanti di break lagi, jadi saya sering bicara dengan beberapa teman, nah ini mereka akan dibuat lagi di tingkat di Lapland misalnya, mereka lebih ada peternakan rusa kutub, mereka fokus di situ. Di provinsi saya Finlandia Tengah itu soal kehutanan dan pertanian, mereka coba fokus di situ gitu. Nah di bawah itu ada perikanan, jadi macam-macam. Jadi ya di sini ada muatan lokal di situ. Nah disinilah pemerintah daerah juga bikin kurikulumnya, jadi tetap aja kurikulum yang jadi acuan. Nanti tiap-tiap sekolah, tiap-tiap kelompok sekolah atau apa, jadi benar-benar kurikulum tuh ada 300-400an di Finlandia, suka-suka aja. Dan apalagi karena gurunya tadi memang mumpuni ya, jadi dasar seperti ini misalnya kayak agama mengajarkan toleransi dan etika misalnya. Nah ini nge-breaknya ke program-program ya gurunya sendiri yang bikin gitu. Jadi nggak harus ini hanya ini gitu, enggak ya, kayak tadi yang saya contohkan tari saman. Tarian kan bukan saman aja, tarian kan banyak gitu. Kenapa harus saman gitu? Nah kayak gitu-gitu yang ada tarian kita daerah kita, yuk kita coba. Nah ini kan banyak sebenarnya. Nah nanti kembali lagi ke literasi. Literasi itu penting banget ya, karena memang dasar ya, kita tuh kalau baca buku itu paham nggak sih? Kan orang suka, anak saya udah bisa baca loh, tapi anak bisa baca cuma beo, mereka nggak ngerti apa artinya gitu kan. Padahal kalau di sini diajarkan juga bahwa literasi koran gitu. Kalau literasi digital itu bukan hanya kamu ngerti juga paham apa, tapi kalau dibaca di koran online gitu, kan di kiri kanannya tuh ada iklan tuh. Kamu ngeklik nggak? Ini penting nggak buat kamu? Bagaimana tuh di sosial media? Nah ini yang kamu diajarkan juga di sekolah gitu. Jadi literasi digital, kita mau ribut literasi digital, tapi literasi digital dasar kita nggak kuat, kacau. Sama aja kalau kita bayi disuruh lari, nggak bisa kan gitu. Jadi kita harus kuat dulu literasinya. Nah, literasi di Indonesia, di Finlandia ini dari kecil, dari pendidikan usia dini ya, anak-anak tuh dibacakan cerita. Mereka kan belum bisa baca. Jadi pada suatu hari terjadi ini. Nah, menurut kamu gimana? Kelincinya bener apa enggak? Itu udah ditanyain dari kecil. Dari kecil itu sebelum tidur mereka dibacain cerita. Sebelum malam-malam misalnya orang tua juga bacain cerita. Nah, literasi di sekolah dasar ada jam tertentu, ada. Karena mereka setiap 2 minggu sekali itu ada giliran, sebenarnya seminggu sekali tapi dibuat 2 minggu ya biar nggak situ. Ada namanya ada perpustakaan. Jadi anak-anak diminta pinjam ke perpustakaan, pinjam buku sendiri. Dari TK pun seperti itu sebenarnya, pinjam buku satu kamu baca gitu. Dan anak-anak kalau yang TK kan lihat bacaan. Nah di situ nanti gurunya tadi buku yang kamu pinjam dari perpustakaan yuk dibaca bareng, kita belajar tenang selama 15 menit kata gurunya. Udah diam, jadi anak-anak juga belajar diam dan mereka baca. Jadi memang dianjurkan gitu, baca itu penting, baca itu kebiasaan yang baik gitu. Jadi ini dulu, jadi literasi dasar dan matematika dasar. Makanya gimana nggak mereka tes pisahnya hebat gitu, karena itu logika bagi mereka. Nggak harus belajar, nggak harus dipersiapkan apapun, karena mereka sudah paham dari awal literasi, sains dan matematika dasar itu mereka paham gitu. Aduh, ini kayaknya 1 jam tidak mampu menjawab pertanyaan teman-teman. Udah 1 jam lebih ya. Oke. Ini buat buka puasa mungkin ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih belum terjawab, sekali lagi saya bisa ini ya baca bukunya Ibu Rati. Ini saya jamin ini udah bisa mewakili, maksudnya
1 jam ini pasti belum bisa mewakili semuanya Iya, gitu, pasti banyak yang iya, iya. itu begini beda teman-teman ya. Maaf ya mungkin nggak bisa jawab semuanya, tapi mudah-mudahan ya itu memberikan inspirasi bahwa ayo yang guru-guru, yang pendidik bisa yuk kita ke lingkungan kita sendiri gitu, anak-anak didik kita atau apa gitu kita coba yang kita tahu bener gitu. Iya, bisa dicari juga bukunya ya teman-teman ya. Nah ini ini kita masuk ke kesimpulan ya, karena sudah lebih kita apa sih yang poin apa ibaratnya yang Indonesia tuh benar-benar harus oke. Kayaknya saya yakin bahwa untuk merubah paradigma ke satu paradigma atau ke konsep baru tidak semudah yang kita bayangkan ya. Cuma mungkin seenggaknya kita bisa ada poinnya nih. Oke, kayaknya sistem pendidikan kita ke depan harus lebih seperti ini gitu. Nah, menurut Ibu dari pembahasan Finlandia tadi, apa yang kita harus pelajari kemudian untuk kemajuan generasi kita mendatang? Seperti yang Rasya tadi bilang, pendidikan itu untuk semua dan orang beda-beda karakter dan kita bisa belajar dari mana aja, ya kan? Dari audiobook, dari YouTube, dari guru di kelas, dari apa gitu. Nah, ini hendaknya dihargai. Jadi, karena kita bisa belajar dari banyak hal, semestinya pola pikir kita belajar itu mulai dirubah lah gitu. Gurunya terus selalu mau belajar lagi, anak-anak juga mau belajar lagi gitu kan. Kalau bisa sih kurikulum tidak dibuat oleh birokrat ya, jadi dibuat oleh guru-guru yang memang mengajar di kelas gitu. Itu sih yang saya lihat. Jadi bisa membuka potensi anak-anak dari kecil gitu, dari SD lah ya, terutama untuk membangun kebiasaan membaca, kebiasaan ingin tahu, kebiasaan tadi yang pengembangan karakter sebenarnya. Oke, tahu manajemen waktu, nggak telat gitu, menghargai orang lain, itu tuh yang malah penting kan gitu. Jadi bukan hanya kamu pinter di kelas gitu ya, nilainya bagus tapi kamu sendiri tidak peduli sama sesama gitu kan juga susah. Nah ini kan di sini yang di Finland itu sekolah dasar dipentingkan, tapi ya itu tadi semua mau bekerja sama, mau berkolaborasi, mengakui oh anak ini pintar satu tuh bukan berarti dia bodoh di bidang yang lain gitu kan. Nah itu yang apa namanya nggak susah ya untuk sekarang, tapi kalau menurut saya bisa sih gitu dengan banyaknya teknologi seperti ini ya kita mencoba melihat paradigma baru dalam belajar gitu. Menurut saya. Jadi kesempatan untuk semua itu tetap gitu, buat guru ya buat murid, buat semua ya. Iya. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang setara terlepas dari bagaimanapun kondisinya. Tapi ya ibaratnya anak pasti punya kemampuannya masing-masing yang mana kita sebagai pendidik juga perlu untuk menghargai keunikan atau kemampuan. Betul. Iya, terima kasih Ibu sebelumnya gitu ya. Jadi sekali lagi kita mungkin bisa dapat buku ini di Gramedia gitu ya Bu ya. Di toko buku mana aja sih ya, tapi kalau bisa yang asli ya, jangan yang bajakan. Ya, bisa dicari di toko-toko buku ya yang sesuai lah dengan domisili teman-teman sendiri. Sekalian ya, kita hanya sibuk berbelanja di bulan puasa, mending kita bisa berbelanja dengan kualitas atau ya sesuatu yang bisa lebih bermanfaat gitu. Terima kasih untuk Ibu sebelumnya, aduh luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih Rachel sudah reach out. Ini teman-teman, Rachel ini udah dari 2 bulan ya kita kontak-kontakan gitu, jadi terima kasih sekali kesempatannya, semoga bermanfaat ya. Ya amin, terima kasih. Ya boleh nanti kalau misalnya kita bisa bertemu lagi di waktu yang berikutnya, mungkin bisa lebih peluangnya waktunya tidak terbatas gitu. Mudah-mudahan kita bisa menggali secara lebih rinci lagi gitu ya. Tapi untuk lebih jelas paham dulu dari bukunya, baru nanti ketika kita ada pembahasan lagi sudah bisa lebih memahami gitu. Terima kasih sekali lagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih semua yang sudah menyimak. Sampai jumpa lagi ya. Iya. Ya. Dadah. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jadi kita sudah membahas
teman-teman menyapa satu persatu. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berbuka puasa untuk yang menjalankan ibadah.